Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Putri Nur Syuhada binti Khairul Nizam dan saya merupakan murid tingkatan 3 Jaya di SMK Menunggu. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang cukup istimewa. Dalam sesi bicara buku kita hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang cukup istimewa. Judulnya ialah Kapal Terakhir di Dunia, episode 1. Karya penulis tersohor kita, Kimi Abdullah, terbitan Imam Publication. Kimi Abdullah bukan lagi nama asing. Karya-karyanya selalu mengusik jiwa, penuh dengan nilai kemanusiaan, dan sering meninggalkan kesan mendalam kepada pembaca. Dalam buku ini, beliau membawa kita menyelami sebuah dunia distopia, sebuah dunia masa hadapan yang musnah akibat kesilapan manusia sendiri. Buku ini mengisahkan sebuah dunia yang porak-poranda. Alam sekitar yang dulunya indah kini musnah, sumber air hampir pupus. Masyarakat pula berpecah, ada yang ingin menyelamatkan dunia, ada juga yang pula yang hanya mementingkan diri. Di tengah kehancuran itu muncul sebuah simbol, yaitu kapal terakhir. Kapal inilah yang menjadi lambang kelangsungan hidup manusia. Tetapi untuk sampai ke kapal itu bukanlah mudah. Watak-wataknya diuji dengan konflik besar antara kesetiaan dan pengkhianatan, antara harapan dan keputusasaan, antara menyelamatkan diri sendiri atau berkorban untuk orang lain. Tema besar novel ini ialah tanggung jawab manusia terhadap alam dan sesama manusia. Ia membuat kita berpikir, bagaimana kalau dunia yang kita diami hari ini benar-benar musnah akibat tangan kita sendiri. Selain itu, Kimi Abdullah mengangkat nilai persahabatan, pengorbanan, dan keikhlasan. Watak-wataknya sangat realistik. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang penuh kasih sayang, ada yang egois. Justru kita mudah merasa dekat dengan mereka. Gaya penulisan Kimi Abdullah dalam buku ini ialah gaya bahasa yang santai, mudah dipahami, tetapi sangat mendalam. Beliau bijak bermain dengan emosi ketika membaca. Kita seolah-olah dibawa masuk ke dunia itu, merasai ketakutan, kesedihan, dan sedikit sinar harapan. Daripada buku ini, kita belajar banyak perkara. Pertama, alam ini amanah. Jika kita abai hari ini, generasi seterusnya akan menanggung akibatnya. Kedua, harapan tidak pernah mati. Walaupun dunia runtuh, manusia tetap mencari sinar untuk hidup. Dan yang ketiga, nilai kemanusiaan lebih berharga daripada harta. Dalam saat genting, yang menyelamatkan kita bukanlah kekayaan, tetapi kasih sayang dan persaudaraan. Kita perlu membaca buku ini karena buku ini bukan sekadar cerita fiction. Ia adalah cerminan kepada realiti kita hari ini. Krisis alam sekitar, perubahan konflik, manusia semuanya sedang berlaku. Maka kapal terakhir di dunia hadir sebagai peringatan. Jika kita tidak berubah, masa depan dalam novel ini bukan lagi imajinasi, tetapi kenyataan. Kesimpulannya, Kapal Terakhir di Dunia episode 1 adalah karya yang mendidik sambil menghiburkan. Ia sesuai untuk remaja, sesuai juga untuk orang dewasa, karena mesejnya bersifat sejagat. Saya yakin selepas membaca buku ini, kita mulai memandang dunia lebih serius, bahwa setiap pemilihan kecil kita hari ini memberi kesan besar kepada masa depan. Maka saya menyeru, bacalah buku ini, hayatilah mesejnya, dan jadikan ia pemakin untuk kita menghargai bumi, menghargai manusia, dan menghargai kehidupan. Sekian bicara buku saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.